Oke, jumpa lagi bersama saya Fauzi Ghazali dalam tutorial aplikasi koperasi yang merupakan lanjutan dari tutorial-tutorial sebelumnya. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang cara membuat produk pinjaman. Ya, membuat produk pinjaman. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya channel ini. Oke, menu pembuatan produk pinjaman ada di menu customer service. Tepat di bawah tulisan customer service ada produk pinjaman ya, dipilih saja. Itu untuk menentukan atau membuat produk pinjaman. Nah, di sini saya sudah ada tiga produk pinjaman yang sudah saya buat. Saya akan bahas satu persatu ya. Kalau untuk menambah tinggal ditambah saja, pencet tombol tambah ini. Sedangkan kalau untuk mengedit dipilih dulu produknya lalu pilih edit. Sedangkan untuk menghapus, nah pilih hapus ya, pilih produknya lalu dihapus. Syaratnya kalau mau menghapus sudah tidak ada produk lagi, tidak ada pinjaman yang masih aktif, baru bisa dihapus. Kalau masih ada pinjaman yang aktif nggak bisa dihapus ya. Oke, saya jelaskan cara men-setting produk pinjaman ya. Bapak Ibu bisa tambah ya, pencet tombol tambah. Karena saya sudah membuat di sini, saya pilih edit aja ya. Nah, di sini perhatikan di layar tampilan membuat produk pinjaman adalah seperti ini. Yang pertama dari sisi kiri di bagian produk ini, untuk kode ini adalah untuk menentukan kode produk pinjamannya ya. Saya kasih kode 31 di sini ya. Sedangkan nama adalah untuk memberi nama produk pinjamannya ya. Lalu berikutnya ada kolom isian nomor akun. Nah, nomor akun ini adalah nanti pinjaman ini akan dimasukkan ke rekening apa dalam neraca. Nah, biasanya ini masuk ke rekening piutang usaha ya. Piutang usaha simpan pinjam. Nah, di sini saya pilih ini piutang usaha simpan pinjam. Sedangkan di bawahnya insentif marketing berapa persen jika koperasi Bapak Ibu memberikan insentif kepada marketing atas transaksi angsuran ya, atas transaksi angsuran yang dibayar oleh anggota. Ya, marketing di sini bisa berupa marketing yang memang digaji oleh koperasi, bisa juga adalah bendahara. Ini biasanya di KPRI ya, di KPRI biasanya KPRI itu bekerja sama dengan bendahara pemotong gaji di UPTD masing-masing ya. Biasanya kan kalau KPRI itu terdiri dari beberapa UPTD, misalkan KPRI guru-guru SD misalkan ya, itu kan terdiri dari berbagai macam sekolah dasar yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk pemotongan simpanan pokok, simpanan wajib dan angsuran biasanya KPRI bekerja sama dengan bendahara gaji ya, bendahara pemotong gaji. Nah, bendahara pemotong gaji ini biasanya akan menerima fee ataupun komisi atas angsuran yang sudah dipotong oleh bendahara tersebut atas gaji dari para anggota KPRI yang sudah membayar angsuran. Nah, fee potongannya itu berapa? Nah, di sini kita tentukan dalam persentase ya. Jenis lain biasanya di koperasi karyawan ya. Koperasi karyawan dari perusahaan besar biasanya itu kan
pemotong gajinya, bagian finance biasanya juga yang berhak memotong gaji setiap bulan untuk dipotong angsuran, simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota koperasi karyawan. Biasanya kan dapat fee. Nah, itu bisa disetting di sini fee-nya ya. Jadi marketing di sini dalam artian yang membantu koperasi dalam memungut angsuran dari para anggota ya. Jadi bahasanya bisa macam-macam, beda-beda ya, tiap koperasi itu beda-beda. Oke. Nah, simpanan wajib ya, simpanan wajib ini disetting jika produknya ini adalah produk pinjaman yang mewajibkan peminjam untuk juga memiliki tabungan ya. Namanya simpanan wajib pinjam ya. Simpanan wajib pinjam biasanya ditentukan sebesar persentase ya, minimal sebesar 1 kali angsuran biasanya ya kan. Jadi tabungannya sebesar minimal 1 kali angsuran. Nah, simpanan wajib pinjam istilahnya di beberapa koperasi itu ya, secara umum itu ya, simpanan wajib pinjam. Ini kalau ada yang semacam itu, ini dicentang aja. Nah, simpanan wajib pinjam ini harus disetorkan pada saat kapan? Pada saat pencairan misalkan, maka ini dipilih, atau pada saat angsuran. Ya, beda-beda. Ada juga simpanan wajib pinjam yang mewajibkan peminjamnya menabung di koperasi sebesar misalkan 1% dari angsuran misalkan, atau 2% dari angsuran misalkan ya, atau dari pokok misalkan. Ini bisa dicentang ya. Jadi model simpanannya itu, simpanan wajibnya, simpanan wajib pinjam ya, itu dibayar setiap kali angsuran ya. Sebesar berapa? Apakah 10.000 atau 10% atau 5% dari angsuran, tinggal dicentang. Kalau 5% berarti persennya dicentang. Kalau nilainya rupiah 10.000 misalkan, diisi 10.000, persentasenya jangan dicentang ya. Oke. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan opsi ini, maka ini tidak saya centang ya. Terus yang ketiga, yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ya. Yang ke-6 simpanan pokok. Nah, ini juga undang-undang yang terbaru koperasi mewajibkan bahwa anggota pelayanan koperasi untuk usaha simpan pinjam hanya ditujukan kepada anggota ya. Hanya diberikan kepada anggota. Boleh kepada non anggota, tapi maksimal 3 bulan ya. Selepas itu, selebihnya maka tidak diperkenankan oleh undang-undang koperasi. Makanya ketika ada koperasi simpan pinjam yang melayani umum, maka orang umum tersebut harus menjadi anggota terlebih dahulu agar bisa mendapatkan layanan kredit lebih dari 3 bulan. Apa syaratnya untuk menjadi anggota? Membayar simpanan pokok ya. Jadi kalau misalkan dia mau pinjam dan harus menjadi anggota dengan cara menyetorkan simpanan pokok, maka ini dipilih dan diisi simpanan pokoknya berapa, 100.000 misalkan ya, diisi ya. Tapi kalau tidak melayani umum, hanya khusus anggota saja ya, karena anggota kan sudah ada simpanan pokoknya sendiri kan pada saat mendaftar, maka ini nggak usah dicentang ya. Terus bagian kanannya ada toleransi. Nah, toleransi ini maksudnya adalah kalau itu koperasinya melayani umum, anggota umum ya,
maka angsuran akan jatuh tempo setiap kali tanggal pencairan. Misalkan pencairan tanggal 15, maka angsuran akan jatuh tempo setiap tanggal 15. Jika lebih dari tanggal 15, maka akan dikenakan denda. Hanya saja biasanya koperasi kan memiliki toleransi untuk tunggakan angsuran. Ya. Toleransinya berapa hari? Nah, ini ditulis di sini. Kalau tidak ada toleransi, tidak ada toleransi, isi 0. Kalau ada toleransi, isi 10. Isi berapa hari banyaknya waktu yang ditoleransi. Misalkan 1 minggu 7 hari ya. Artinya apa? Jika lebih dari 7 hari dari tanggal jatuh tempo, maka denda akan mulai diperhitungkan. Jika belum 7 hari dari jatuh tempo, denda belum dihitung. Ya, denda tidak dihitung. Akan tetapi jika lebih dari 7 hari, otomatis dendanya akan dihitung. Ya. Oke. Ya. Jadi ini untuk setting pengaturan toleransi tunggakan. Kalau tidak ada toleransi, tidak ada aturan itu karena koperasinya adalah koperasi karyawan atau KPRI yang tiap bulan potong gaji, maka ini nggak usah diisi. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Yang berikutnya, jenis angsuran. Ya, ini adalah pemilihan metode perhitungan jasa. Ya. Di sini banyak sekali ya. Ada 5 metode. Anuitas, flat efektif, pokok tetap, bagi hasil menurun. Ya. Untuk flat, ya ini perhitungannya adalah bunganya tetap. Ya, bunganya tetap. Atau jasanya itu tetap tiap bulan. Misalkan pinjam 1 juta, bunganya 10%, misalnya gampangannya ya 10% per bulan. Cepet suge kira 10% per bulan, maka bunganya tiap bulan adalah sebesar itu, 10% itu dari nilai pencairan ya, dari nilai pencairan loh ya, tiap bulan ya, jangan 10% lah, 1% ya. Jika pinjamannya sebanyak 1 juta dan bunganya 1% per bulan, maka bunganya adalah sebesar 10.000 tiap bulan ya, tiap bulan 10.000. Terserah berapapun jangka waktunya, 1 tahun, 1 bulan, 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, boleh. Bunganya tetap 10.000 tiap bulan ya. Nah, bedanya dengan flat yang anuitas apa? Nah, kalau anuitas ini angsurannya tetap ya, angsurannya tetap tiap bulan. Misalkan pinjaman 1 juta dengan bunga 1% tiap bulan selama 10 bulan misalkan ya. Nah, maka tiap bulan angsurannya 105.000 misalkan tiap bulan. Ya sudah, 105.000 itu setiap bulan. Tapi yang berbeda adalah perhitungan pokok dan bunganya. Tiap bulan berbeda. Ya. Biasanya di awal-awal pembayaran bunganya yang lebih besar, terus pokoknya kecil. Semakin lama pokoknya makin besar, bunganya yang semakin kecil. Tapi jumlah angsurannya tetap 105 juta ya. Itu kalau yang anuitas.
Sedangkan yang flat tadi ya, bunganya yang tetap ya, berapapun pokoknya bunganya tetap ya. Sedangkan flat efektif, nah flat efektif bunganya tetap tapi bisa berubah jika pinjaman lebih dari 1 tahun. Misalkan sekarang bunganya 1% ya, 1% per bulan. Tahun depan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi dan kebijakan koperasi. Tahun depan bunganya jadi 1,5 misalkan ya. Maka metode flat efektif akan berubah menjadi 1,5%, menjadi 15.000 ya. Kalau tadi 1%-nya 10.000 dari 1 juta, maka tahun kedua akan menjadi 15.000 ya. Ikuti kebijakan inflasi misalkan. Nah, selanjutnya yang keempat, pokok tetap ya. Pokok tetap artinya pinjaman 1 juta ya, selama 6 bulan. Nah, setiap bulan bayar 100.000 misalkan. Nah, yang dibayar 100.000 itu hanya jasanya saja, pokoknya tidak berkurang ya, pokoknya tidak berkurang. Baru di bulan ke-6 peminjam membayar pokok dan bunganya atau jasanya ya. Itu kalau pokok tetap. Kalau selanjutnya yang terakhir, bagi hasil menurun. Nah, kalau bagi hasil menurun ini perhitungannya bunga berdasarkan saldo pinjaman ya. Angsurannya tiap bulan akan menurun karena saldonya tiap bulan berkurang. Kalau lancar ya, kalau pinjamannya lancar ya. Oke ya, ini kalau bagi hasil menurun. Nah, karena ini kredit angsuran flat, saya pilih yang flat ya. Lalu bagian kolektibilitas. Nanti saya bahas ini ya. Terakhir, saya ke bagian kanan, pengaturan jasa. Nah, pengaturan jasa di sini 12%. Ini adalah jasa 1 tahun ya, bukan 1 bulan. 12%. Jadi hitungannya ini adalah per tahun ya. Bisa 12, bisa. Kalau angsuran jasanya per bulan 2%, maka per tahun sama dengan 24. Kalau per bulan 1,5, maka per tahun sama dengan 18. Intinya bunga per bulan kali 12 ya. Bagaimana kalau pinjamannya 3 tahun? Tetap hitungannya bunga per tahun ya. 1 tahunnya berapa? Atau 1 bulannya berapa bunganya? Misalkan 2% ya, 2% kali 12, bukan kali 3 tahun. 3 tahun itu kan masa pinjaman ya. Tetap saja nanti bunganya 18% per tahun. Berarti kalau 3 tahun berapa? 18 kali 3 ya kan, kayak gitu ya. Nah, yang bagian kedua di bagian jasa ini adalah nomor account. Ini untuk menentukan akun akuntansinya ya, rekening akuntansinya diarahkan kemana jasa itu. Nah, di sini saya memilih ke pendapatan jasa pinjaman part 1011 ya. Dan ini yang penting, jasa accrual ya. Jasa accrual ini apa maksudnya? Jasa accrual ini adalah pengakuan pendapatan di depan. Maksudnya gini, dalam akuntansi itu kan menganut prinsip accrual ya. Accrual artinya apa? Jika periode sudah berakhir, katakanlah tanggal 31 Desember ya. Tapi kan angsuran, nanti angsurannya
yang akan datang kan masih Januari, angsuran anggota baru ditagihkan di bulan Januari. Nah, artinya uang kan belum masuk, tapi secara akrual ini harus diperhitungkan, ya, diperhitungkan. Ini jasanya bulan Desember, tapi nanti nerimanya di Januari nanti, ya. Jika koperasi Bapak Ibu menganut seperti ini, maka pilihlah akrual, ya, pendapatan diterima di muka, ya. Nomor akunnya kemana? Ya, pendapatan diterima di muka. Nah, saya belum membuat ini ternyata di sini ya, di akunnya ya, karena tidak mengantisipasi ini. Oke, saya masukkan ke sini dana titipan anggota. Ya, jasa akrualnya dimasukkan ke situ. Ya, ini kalau akrual. Kalau enggak ya, kalau cuman kebanyakan koperasi itu tidak menggunakan akrual. Jadi sesuai dengan penerimaan angsuran dari anggota. Pada saat mengangsur, pada saat itulah diakui sebagai pendapatan. Kalau belum mengangsur, maka belum diakui sebagai pendapatan, ya, biasanya. Ya, kalau seperti itu di koperasi Bapak Ibu, maka tidak perlu mencentang ini. Jadi kalau mengakui akrualnya, maka harus dicentang. Ya, secara akuntansi harus, ya, kalau secara menganut SAK penuh, standar akuntansi keuangan, maka ini harus dicentang, ya. Tapi prakteknya di lapangan tidak semua koperasi menggunakan prinsip akrual secara penuh, hanya beberapa bagian saja, atau hanya setiap akhir tahun saja yang diakui. Bulan-bulan selain Desember tidak diakui misalnya, karena untuk keperluan audit, ya. Oke, selanjutnya komponen pinjaman. Nah, pada saat anggota melakukan pengajuan pinjaman dan nantinya disetujui untuk dicairkan. Nah, pada saat pencairan akan ada apa saja biaya yang dikenakan kepada anggota. Pada saat angsuran akan ada apa saja yang dikenakan kepada anggota. Pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo ada apa saja yang dikenakan kepada anggota. Nah, disinilah kita mengatur komponen-komponen itu, ya. Yang pertama, yang pasti ada administrasi kan, administrasi, ya. Contoh ini administrasi 1, nominalnya 1, persennya dicentang berarti 1%. Nomor akunnya ke pendapatan administrasi, ya, pendapatan administrasi. Oke, administrasi dikenakan pada saat kapan? Pada saat pencairan. C, ya. C ini pencairan, ya, biaya yang akan otomatis muncul pada saat pencairan pinjaman. Nah, rumusnya pada saat pencairan apa? Nah, ini kita bisa membuat rumusnya sendiri, ya. Pertama, ya, tinggal dipilih saja cara menulis rumusnya, ya. Nominal 1, ya kan? Nominalnya 1. Nah, 1% per 100 kali berapa? Nah, kasih kurung gini, ya, kalikan pencairan. Ya, pencairannya mana? Plafon, ya. Di sini pencairan itu plafon. Oke, kita tes dulu, bener nggak? Rumus komponen pinjaman betul. Oke, selesai, ya.
Oke, pada saat pencairan ada apa lagi? Ada materai. Materai berapa? 12.000 ya. 12.000 persen atau bukan? Nah, kalau bukan berarti persentasenya jangan dicentang ya. Materai nanti masuk kemana? Ke pendapatan materai harusnya ya. Cuman saya tidak ada rekening pendapatan materai. Yang ada hanya pendapatan administrasi. Maka saya larikan ke sini nanti. Ya. Materai ini dikenakan pada saat pencairan. Ya. Udah, gitu aja. Karena 12.000 pencairan nggak perlu pakai rumus, ya sudah, ini nanti yang akan masuk di saat pencairan. Nah, jika pinjaman ini nanti dilunasi sebelum jatuh tempo, dikenakan sanksi enggak? Nah, itu penalti ya. Penalti. Berapa penaltinya? 2 bulan jasa ya. 2 bulan jasa. Berarti kalau penaltinya 2 bulan jasa, kita lihat di sini jasanya 12% per tahun. Berarti kalau 2 bulan berarti 2% persentase ya. Nah, konnya kita larikan ke pendapatan denda dan penalti ya. Kapan ini dikenakan? Pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo ya. Rumusnya bagaimana? Nah, di sini ya, kita tulis rumusnya. Ini nominal ya. Nominal dulu. Nominal bagi 100 kali, nah, kalikan apa? Kali plafon atau sisa pokok. Tergantung ini ya, tergantung jenis jasa angsurannya. Ya biasanya sih ya. Oke lah, kita kalikan dengan total pinjaman ya. Tes. Oke, masuk. Jadi kalau rumusnya P, kalau di sini pada saat pelunasan, maka rumusnya ditulis di sini. Oke, sampai di sini selesai. Ada satu yang kelewatan. Oke, kita edit. Ya, kita ngebahas tentang kolektibilitas. Ya. Kolektibilitas ini adalah untuk mengukur tingkat kelancaran dari sebuah pinjaman. Ya. Biasanya kolektibilitas terbagi dari lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya. Ini biasanya juga diminta oleh Dinas Koperasi untuk menentukan berapa persen yang lancar, berapa persen yang kurang lancar, berapa persen yang diragukan, dan berapa persen yang macet dari total piutangnya. Nah, di sini kita membuat rumusan untuk mengukur tingkat lancar dan tidak lancarnya, ya. Nah, di sini rumusnya adalah TBX. TBX, tunggakan bunga. Tunggakan bunga lebih besar sama dengan 3. Ya, ini rumusnya ya kalau kita baca. Tunggakan bunga lebih besar sama dengan 3. Artinya kurang dari 3 ya, kurang dari 3 kali. Atau atau TPX tunggakan pokok.
tunggakan pokok kurang dari 3 kali. Ya, ini nulis rumusnya seperti ini. DPX atau OR atau ya. Jika ada pinjaman yang tunggakan pokok ataupun tunggakan bunganya kurang dari 3 dan N JT sama dengan 0, JT jatuh tempo sama dengan 0, artinya belum jatuh tempo kan? Jatuh tempo sama dengan 0, maka pinjaman tersebut dianggap lancar. Tes. Oke, nggak ada angkanya, nggak mau. Oke ya. Jadi begini rumusnya ya. Oke ya. Oke. Yang kedua, kurang lancar. Nah, rumusnya ini sama. TBX tunggakan bunga lebih dari 3 dan kurang dari 6 ya. 6 kali maksudnya. Atau tunggakan pokok lebih dari 3 dan kurang dari 6, maka piutang tersebut dianggap kurang lancar ya. Oke, N jatuh tempo sama dengan 0. Maksudnya belum jatuh tempo, belum habis masanya ya. Masanya belum habis ya. Misalkan pinjaman 1 tahun ya, jatuh tempo itu ngitungnya jatuh tempo pelunasan terakhir ya, JT itu. Jadi tanggal 18 September ya, pinjamnya 1 tahun, maka 18 September tahun berikutnya itu harus lunas. Nah, kalau belum tanggal 18 ini belum jatuh tempo ya. Jatuh tempo di sini adalah masa pinjamannya. Ya. Sama juga yang diragukan ya, rumusnya TBX ya, tunggakan bunga lebih dari 6 dan kurang dari 9 atau tunggakan pokok lebih dari 6 dan kurang dari 9 dan belum jatuh tempo, maka ini dianggap diragukan, masuk ke kelompok diragukan. Sedangkan yang macet adalah rumusnya TBX ya, tunggakan bunga lebih dari 9 kali atau tunggakan pokok lebih dari 9 kali dan pinjaman tersebut sudah jatuh tempo ya, sudah melewati batas maksimal. Misalkan pinjaman 1 tahun sudah lewat dari 1 tahun ya, maka itu dianggap sebagai macet ya, macet. Oke, ini rumusnya. Kalau sudah membuat rumus ini, nanti di produk-produk selanjutnya kita tinggal salin ya. Kita salin dari produk yang 1, produk yang kedua, produk yang 3. Karena ini rumusnya kan paten ya, tergantung kebijakan dari koperasinya masing-masing. Oke, demikian juga untuk produk-produk selanjutnya. Caranya sama ya. Tinggal kita setting kodenya, cara penghitungan bunganya bagaimana, jasanya berapa persen, lalu komponen pada saat pencairan, angsuran dan penaltinya seperti apa. Selanjutnya juga pengukuran tingkat kelancarannya ditentukan. Setelah semuanya benar, lalu disimpan dan tutup. Saya kira demikian penjelasan saya tentang cara membuat produk pinjaman ya. Jika ada pertanyaan ataupun mau konsultasi, silakan komentar di video ini ya, terkait produk pinjaman ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di
tutorial yang selanjutnya. Itulah tadi tutorial yang sudah saya sajikan untuk Anda semuanya. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk mendukung saya jangan lupa ya subscribe. Sampai ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya.